Hari ini kita akan praktikum tipe reaksi. Dalam praktikum tipe reaksi ada beberapa prosedur yang akan dijalankan, yaitu yang pertama reaksi dekomposisi karbonat oleh asam, yang kedua reaksi pengendapan atau presipitasi, yang ketiga reaksi netralisasi asam basa, yang keempat reaksi perpindahan logam, dan yang terakhir reaksi endoterum dan eksoterum. Yang pertama adalah reaksi dekomposisi karbonat oleh asam. Pertama kita masukkan kristal CaCO3 ke dalam tabung reaksi sampai sedikit menutupi ujung tabung. Kemudian kita tetesi dengan HCl 6M yang kita pakai. Di dalam modul ini ada 2M, tapi kita ganti dengan HCl 6M. Kita lihat reaksi yang terjadi setelah ditetesi dengan HCl. Terlihat terbentuk gas dari hasil reaksi ini. Setelah terbentuk gas, dibuat persamaan reaksi kenapa bisa menghasilkan gas. Oke, selanjutnya praktikum yang kedua adalah reaksi pengendapan atau presipitasi. Cara kerjanya, pertama-tama masukkan 1 ml larutan AgNO3. Kemudian ditambahkan dengan larutan Ki, kalium iodida 0,1 M, sebanyak 1 ml juga. Amati bentuk warna endapan yang terjadi dari hasil reaksi ini. Bisa dilihat terdapat endapan putih. Nanti teman-teman buat reaksinya kenapa endapan ini bisa terbentuk. Reaksi pengendapan yang kedua adalah dengan menggunakan larutan CuSO4 yaitu tembaga sulfat. Dimasukkan 1 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan larutan NaOH 2M. Maka dapat teman-teman lihat terdapat endapan berwarna biru. Dari hasil reaksi ini kalian membuat tipe reaksinya, kenapa dapat menghasilkan warna endapan biru. Reaksi yang ketiga adalah reaksi netralisasi asam basa. Yang pertama adalah masukkan 5 ml HCl 0,1 M. Tambahkan dengan indikator fenolftalain sebanyak 3 tetes. Kocok sebentar. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 M sedikit demi sedikit hingga terjadi perubahan warna. Kita titrasi sedikit demi sedikit. Sampai terjadi perubahan warna yang kita lihat sedikit ya. Sedikit lagi. Terjadi perubahan warna berwarna merah muda. Reaksi selanjutnya adalah perpindahan logam. Pertama-tama kita menyiapkan lempeng Zn. Sebelumnya lempeng ini dibersihkan dulu dengan amplas supaya bersih dari noda-noda. Setelah bersih, kita masukkan 10 ml larutan CuSO4 0,1 M ke dalam gelas piala.
Setelah ini dimasukkan lempeng Zn yang tadi sudah bersih ke dalam larutan ini dan diamati perubahan yang terjadi. Nanti bisa kalian lihat perubahan yang terjadi adalah ketika lempeng Zn-nya yang tadi sudah bersih, ketika dimasukkan ke dalam larutan CuSO4-nya menjadi ada noda hitam di sini. Nanti kalian tulis reaksi yang terjadi kenapa lempeng Zn-nya bisa menjadi noda hitam. Lalu perpindahan logam yang kedua yaitu dengan menggunakan lempeng Cu. Sama seperti tadi, lempeng Cu-nya dibersihkan terlebih dahulu supaya tidak ada nodanya. Lalu masukkan 10 ml larutan AgNO3 0,1 m ke dalam gelas piala. Dicelupkan lempeng Cu-nya dan amati apa yang terjadi. Nah, di sini terlihat perubahannya. Yang tadinya tidak ada noda hitamnya, setelah dicelupkan ke larutan AgNO3 terbentuk noda hitamnya. Nanti kalian juga mencari reaksinya, mengapa lempeng Cu ini bisa berubah menjadi ada noda hitamnya. Lalu reaksi yang terakhir yaitu reaksi yang kelima, yaitu ada reaksi endoterm dan eksoterm. Nah, yang pertama dimasukkan 10 ml Aquades ke dalam gelas piala. Setelah ini suhu Aquadesnya diukur menggunakan termometer. Lalu dicatat untuk suhunya berapa. Di sini terlihat suhunya 27 derajat Celcius. Lalu setelah itu dimasukkan 1 sendok kristal KOH. Di situ diaduk. Setelah larut, diukur lagi suhunya untuk melihat apakah ada perubahan suhu atau tidak. Di sini terlihat suhunya mencapai 33 derajat Celcius. Berarti reaksinya terbukti kalau ada perubahan suhu yang terjadi. Lalu untuk reaksi yang kedua, itu sama seperti tadi, dimasukkan 10 ml larutan Aquadesnya ke dalam gelas piala. Setelah itu diukur suhu awalnya. Di sini terlihat kalau suhunya 28 derajat Celcius. Setelah itu dimasukkan kristal NH4Cl ke dalam larutan Aquades tadi sebanyak 1 sendok. Setelah itu diaduk-aduk hingga larut kristalnya. Setelah larut, diukur kembali suhu larutannya. Di sini didapati suhunya 27 derajat Celcius. Berarti reaksinya terjadi penurunan suhu. Sekian praktikum tipe reaksi kimia hari ini. Nanti teman-teman semua membuat persamaan reaksi dari 5 reaksi yang udah diuji cobakan tadi. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.